Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Aminuddin Aziz, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat yang berbobot 4 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, terutama pada materi primary survey. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Untuk RPS ini disusun berdasarkan kurikulum program studi S1 keperawatan yang mengacu pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah diterapkan. Materi yang saya ajarkan pada pertemuan ini adalah primary survey, yaitu pengkajian awal pada pasien gawat darurat yang menggunakan pendekatan ABCD atau Airway, Breathing, Circulation, dan Disability. Materi ini merupakan kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa keperawatan karena menjadi landasan dalam menentukan prioritas penanganan pasien yang mengalami kondisi mengancam jiwa. Pada pembelajaran kali ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, menganalisis kebutuhan dasar manusia, serta menentukan prioritas tindakan keperawatan sesuai standar praktik dan prinsip keselamatan pasien. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dasar manusia melalui proses keperawatan kegawat daruratan yang holistik. Berdasarkan CPMK tersebut, sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep primary survey dengan menggunakan pendekatan ABCD untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam jiwa, menentukan prioritas masalah, dan memilih intervensi awal yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan tujuan primary survey, mengidentifikasi gangguan pada setiap komponen ABCD, menganalisis prioritas masalah berdasarkan hasil pengkajian, serta menentukan tindakan awal yang sesuai pada pasien gawat darurat. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis. Dalam proses pembelajaran kali ini terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam melaksanakan pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan pengalaman nyata mahasiswa ketika melihat atau menangani kasus kegawat daruratan. Tahap ini bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan awal mahasiswa dengan materi yang akan dipelajari sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai pentingnya primary survey dalam praktek keperawatan. Selanjutnya, saya menyampaikan konsep dasar primary survey melalui ceramah interaktif dengan menggunakan media presentasi yang berisi tentang materi primary survey yang meliputi ABCD. Pada tahap ini, saya tidak hanya menjelaskan tentang definisi, tetapi juga memberikan contoh nyata di instalasi gawat darurat. Agar mahasiswa mampu mengembangkan berpikir kritis, saya melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan case-based learning. Melalui analisis kasus sederhana, mahasiswa diminta mengidentifikasi masalah berdasarkan pendekatan ABCD, menentukan prioritas tindakan, serta melaksanakan alasan ilmiah terhadap keputusan yang diambil. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menghafal urutan ABCD, tetapi juga memahami alasan mengapa setiap tindakan harus dilakukan sesuai prioritas dalam penanganan pasien gawat darurat. Pada sesi interaction, selama proses pembelajaran, saya berupaya membangun interaksi yang aktif dengan mahasiswa. Saya mengawali diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik, seperti mengapa airway selalu menjadi prioritas utama dibandingkan circulation, atau tindakan apa yang harus dilakukan ketika ditemukan suara gargling pada pasien trauma. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjawab berdasarkan pemahamannya. Kemudian mahasiswa lain saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atau pendapat yang berbeda. Dengan cara tersebut terjadi diskusi dua arah antara mahasiswa sehingga suasana belajar menjadi lebih aktif. Pada saat mahasiswa menyampaikan pendapat, saya memberikan penguatan terhadap jawaban yang benar.
meluruskan konsep yang masih kurang tepat, serta menghubungkan jawaban mahasiswa dengan teori dan praktik klinis berdasarkan evidence-based practice. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih komunikatif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Untuk penilaian pada pertemuan kali ini dilakukan secara formatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui observasi terhadap keaktifan mahasiswa selama diskusi, kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah berdasarkan pendekatan ABCD, kemampuan menganalisis prioritas tindakan, serta ketepatan mahasiswa dalam memberikan alasan ilmiah terhadap keputusan klinis yang diambil. Selain itu, saya memberikan beberapa pertanyaan lisan dan analisis kasus sederhana untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah memahami konsep primary survey dan mampu menerapkannya pada situasi klinis. Di akhir pembelajaran, saya memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi, melakukan refleksi bersama mahasiswa mengenai materi yang dipelajari, kemudian menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran sebagai penguatan terhadap capaian pembelajaran pada pertemuan tersebut. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi saya untuk melakukan perbaikan strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, apabila masih ditemukan kesulitan belajar pada mahasiswa. Melalui perencanaan pembelajaran yang mengacu pada RPS, penerapan strategi Student Centered Learning, interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa, serta asesmen yang berorientasi pada capaian pembelajaran, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep primary survey, tetapi juga mampu menerapkannya secara sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat sesuai standar praktek profesional. Marilah kita simak video pembelajaran tentang primary survey. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang primary survey. Oke, sebelum saya masuk ke materi primary survey, kemarin kita membahas tentang triase. Ada yang tahu triase itu apa? Oke, bagus. Jadi triase itu adalah memilih pasien berdasarkan tingkat keparahan atau derajat dari kondisi si pasien. Semakin parah si pasien atau mengancam jiwanya, maka kita prioritaskan yang utama. Nah, sekarang apa hubungannya dengan primary survey? Setelah kita menentukan kategori dari pasien, merah, kuning, hijau kemarin, selanjutnya akan kita kaji kondisi pasien. Nah, dari primary survey ini kita melakukan pengkajian. Apa saja di primary survey? Ini ada airway, breathing, circulation, dan disability. Nah, kalau di secondary survey, itu ada exposure, full set of vital sign, give comfort, kita kaji juga historinya, dan juga ada inspect posterior surface, atau dengan kata lain kita menginspeksi tubuh pasien dari atas sampai bawah. Dengan kata lain kita pengkajian head to toe. Itu secondary. Tapi kita akan bahas tentang primary survey atau pengkajian primer. Oke, yang kita kaji apa saja? Di sini ada airway, breathing, circulation, dan disability, atau di sini neurologi. Nah, di sini kita cek kesadarannya. Dengan apa? Dengan AVPU. A-nya itu alert, kita pakai V-nya itu verbal, selanjutnya ada pain dan unrespond. Keempat-empatnya itu sebagai kategori atau indikator kita pasien itu masuk prioritas mana. Alert berarti pasiennya itu sadar, masih sadar, dia masih bisa berteriak, dia masih bisa memanggil petugas kesehatan ataupun teman-temannya. Kalau verbal, itu ketika pasien tidak sadar, tapi ketika kita panggil namanya, itu pasien bisa membuka mata. Tuh. Yang ketiga adalah pain, dengan memberikan rangsangan nyeri. Bagian mana saja yang bisa merangsang nyeri pasien? Ada di daerah trapezius twist. Berarti ada di atas sini, atau dengan kata lain, pundak pasien. Tuh. Yang kedua ada di supraorbital pressure. Berarti ada di titik mata di sini. Ya. Selanjutnya ada di jaw margin pressure, berarti ada di daerah ini, pipi. Jadi tulang dari pasien itu kita tekan sekencang mungkin, nanti pasien akan sadar atau setidaknya membuka matanya.
Selanjutnya, ketika ketiga ini sudah dilakukan tapi pasien tetap tidak bisa membuka mata, maka kita kategorikan di unrespon. Ketika unrespon berarti kita cek nadinya. Oke. Nah, di RW, apa saja yang kita kaji di RW? Di sini adalah obstruksinya. Obstruksi bisa ada dua jenis, bisa secara total maupun secara parsial. Artinya apa? Secara total itu semuanya. Jalan nafasnya dari mulai hidung, mulut sampai ke daerah trakea itu total tersumbat. Jadi pasien tidak bisa bernafas. Kalau secara parsial berarti ada nafas di situ, masih ada nafas. Makanya kemarin ada yang namanya gargling, snoring, ada stridor juga, itu merupakan obstruksi parsial. Nah, untuk mengkaji kedua hal ini, kita menggunakan teknik look, listen, feel. Apa yang kita lihat di situ? Di look, kita lihat pergerakan dadanya, kembang kempisnya bagaimana, ketika ekspirasi dan inspirasi seperti apa, kualitasnya juga bagaimana, tinggi rendahnya sama atau tidak. Look. Di listen, kita mendengarkan suara nafas tambahannya, masih di RW. Kalau total, tidak ada suara nafas. Kalau parsial, maka tadi ada gargling, ada stridor, dan lain sebagainya. Yang kita feel-kan apa? Yang kita rasakan adalah aliran udaranya. Jadi, kalau total, itu tidak akan ada aliran udara. Tapi kalau parsial, itu pasti ada aliran udara. Selanjutnya adalah kita kaji vokalisasi. Kalau pasien datang ke IGD, dia bisa teriak, ya kita nggak usah kaji vokalisasinya. Karena sudah pasti, itu jalan nafasnya bebas. Pasien dalam kondisi alert. Tapi kalau pasiennya datang dengan kondisi yang tidak sadar, nah perlu kita kaji lagi dengan look, listen, feel. Dan juga vokalisasi. Ini juga menandakan adanya hambatan atau tidak. Selanjutnya, kita buka jalan nafas dengan chin lift atau modified jaws. Jadi kita tekan kepalanya, kita angkat dagunya, itu chin lift, hetil chin lift. Kalau jaw thrust, sama dengan teknik memberikan nyeri tadi. Jadi kita tekan bagian rahangnya, maju ke depan. Tuh. Kita kaji orofaringnya. Bagaimana kita tahu ada sumbatan atau tidak? Dengan cara look, listen, feel tadi. Nah, kita kaji apakah benda cair ataukah benda padat. Nah, kedua hal ini juga menimbulkan suara yang berbeda tadi. Ada stridor, ada gargling. Jika ada benda asing, maka lakukan intervensi yang sesuai. Bisa kita suction, atau kita reposisi, atau kita digital remove. Nah, ketiga tindakan ini pasti ada perbedaan di situ. Ya, kalau benda cair kita suction saja. Kalau memang tidak bisa suction atau benda-benda yang kental masuk ke mulut, kita pakai finger swab. Ya, kalau benda-benda padat juga pakai finger swab. Yang intinya tujuannya adalah mengambil benda-benda asing tadi secara manual. Bagaimana dengan posisi reposisi? Nah, posisi reposisi itu biasanya pada benda-benda yang sangat cair, bisa karena darah. Kalau pasiennya tidak sadar tapi ada nadinya, masih bisa nafas, kita juga lakukan reposisi posisi. Oke, nah untuk menghadapi hal-hal tersebut, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway dari namanya oro berarti di mulut. Jadi ini kita masukkan ke dalam mulut. Memasukkannya dengan cara terbalik. Jadi ujung lengkungnya itu ada di luar. Baru masuk dan di dalam kita putar. Tujuannya apa kita lakukan ini? Lengkungan ini untuk menahan lidah agar tidak turun. Yang kedua ada nasofaringeal. Nasofaringeal, naso itu adalah hidung. Berarti di sini kita masukkan lewat hidung. Cara mengukurnya bagaimana Pak? Kan lubang orang itu kan beda-beda. Nah, kita ukur dari ujung jari kelingking pasien. Kita sesuaikan dengan ukuran orofangial. Prinsipnya sama, kita masukkan. Berarti di sini ada lubrikan yang kita pakai. Kita lapisi lubrikan, baru kita masukkan ke dalam hidung pasien. Tuh. Selanjutnya ada airway definitif.
Nah, di sini kita melakukan sedikit untuk secara medis. Jadi ada yang namanya krikotirotomi. Dengan kata lain, kita memasukkan jarum di antara kartilago krikoid dan trakea. Nah, di sini kebanyakan kita pakai spet yang besar. Ya, kurang lebih jarum yang ukuran 16 atau 18, biasanya untuk infus itu. Itu kita pakai. Kenapa kita pakai yang besar? Itu dengan harapan memperlancar aliran udara. Nah, apakah kita bisa, Pak? Bisa melakukannya kalau dengan syarat tidak ada tenaga kesehatan lain dan dokter yang mempunyai wewenang. Kalau memang ada dokternya, ya sudah, biarkan dokternya yang melakukan. Kalian jangan melakukan. Nah, ini secara definitif. Oke. Kondisi airway yang mengancam seperti apa? Ini ada obstruksi jalan nafas total atau parsial. Tanda gejalanya pasien mengalami dyspnea, sulit bernafas, ada juga trauma wajah atau leher atau edema. Biasanya pasien-pasien yang kecelakaan sepeda motor terus tidak pakai helm, itu bisa terjadi obstruksi jalan nafas total. Nah, cara intervensinya kita pakai jaw thrust, chin lift, suction, bisa pakai nasal airway atau oral airway atau ETT. Tahu ya ETT? ETT itu endotracheal tube. Jadi pasien-pasien yang tidak sadar dan harus dipasang ventilator, itu kita pakai ETT. Dengan pembedahan kita pakai krikotirotomi atau tracheostomi. Kalau tracheostomi berarti dia langsung di trakea. Ini di sini ada lengkungan, itu yang kita operasi. Oke, kalau cedera inhalasi, biasanya cedera inhalasi itu terjadi karena menghirup benda-benda yang terbakar. Karena korban-korban kebakaran, atau mungkin kalian menghirup asam kuat atau basa kuat yang terlalu sering, itu bisa menyebabkan cedera inhalasi. Nah, contoh yang paling ringan untuk cedera inhalasi itu ketika kalian alergi. Pasti ada pembekakan laring. Nah, itu bisa dikategorikan pada cedera inhalasi. Tapi di sini, cedera inhalasi yang dimaksud adalah cedera yang bisa mengakibatkan kematian. Contoh di sini riwayat kebakaran di ruang tertutup, tidak sadar atau terpapar asap hebat, bisa mengakibatkan dyspnea, ada pasti suara wheezing, bronki dan crackles, suara parau, wajah atau rambut hidung terbakar, seputum berjelaga. Oh ya, seputum itu apa ya bahasa Jawanya itu riak, dan dia berjelaga, warnanya hitam. Dan yang pasti ada luka bakar daerah wajah atau leher. Jadi ketika kalian mendapati pasien dengan riwayat ada kejadian kebakaran dan di daerah wajah dan leher itu ada luka bakar, kalian harus curiga cedera inhalasi. Nah, untuk intervensinya kita berikan oksigen aliran tinggi 100 LPM melalui bisa non-rebreathing mask atau simple mask atau BVM. Bisa juga kalau pasiennya tidak sadar, ya kita pakai intubasi endotracheal. Jadi dengan kata lain kita melakukan tindakan medis. Nah, sekarang ke breathing. Breathing atau pernafasan. Jadi kita di sini melakukan inspeksi dada. Jadi setelah kalian kaji airway tadi sudah selesai, kita masuk ke breathing. Breathing kita inspeksi dulu di dadanya, ada luka atau tidak. Itu penting, karena pasien-pasien yang kecelakaan, kayak kecelakaan mobil, itu pasti ada jejas di dadanya, jejas seat belt biasanya. Kalau tidak ada seat belt, dia biasanya warna merah, menyerupai setir mobil itu. Dan itu pasti ada kalau pada kondisi pasien-pasien habis kecelakaan. Selanjutnya pernafasan atau frekuensi RR. Kalian lihat apakah RR-nya di atas 20 kalau pasien dewasa. Kalau pasien anak-anak 30 kali. Kalau pasien bayi 50 kali per menit. Ya, jadi kalian hitung di sini RR-nya. Begitu juga kedalaman dan usaha nafas. Jadi kalian lihat juga adakah otot-otot bantu nafas yang ada di situ. Kaji adakah dyspnea atau cyanosis. Di dinding dada ada aktivitas otot bantu tadi.
Dan yang harus kalian lakukan adalah auskultasi suara nafas untuk melihat apakah ada di situ darah ataukah ada benda-benda padat yang menghalangi pernafasan. Dan juga jangan lupa saturasi O2. Ketika pasien terjadi obstruksi jalan nafas, baik total maupun parsial, pasti terjadi pengurangan O2. Ya, ketika kita bernafas kan mengambil O2, otomatis kandungan di dalam darah O2-nya meningkat. Kalau pasien-pasien dengan obstruksi jalan nafas parsial ataupun total, maka O2 cenderung menurun. Dan ini hati-hati. Oke. Gangguan pernafasan, ketika kalian kaji dan terdapat gangguan pernafasan, kalian harus segera melakukan ini. Ada buka dada pasien dan observasi, tentukan laju dan tingkat kedalaman, kaji lebih lanjut mengenai karakter dan kualitas pernafasan. Yang harus kalian lakukan adalah look, listen, feel. Nah, look, listen, feel ini merupakan tindakan pertama kali yang harus kalian lakukan. Oke. Jika hasil pengkajian kalian pasien tidak bernafas segera, maka lakukan manajemen airway dengan benar. Bisa menggunakan ventilasi dan oksigenasi berkonsentrasi tinggi. Dengan kata lain, kita tidak menggunakan nasal kanul. Nasal kanul itu berapa LPM? 2 sampai 5 LPM. Masker 80 sampai 100 LPM. Tuh. Nah, untuk intervensi breathing bisa lewat mouth to mouth, mulut ke max, bisa valve max, dan bisa pakai ventilator. Mouth to mouth. Nah, ini tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena bisa meningkatkan resiko terinfeksi. Kita tidak tahu pasien itu mempunyai penyakit kayak hepatitis yang lebih mudah menular lewat ludah, atau mungkin ada penyakit-penyakit infeksius lainnya. Teknik ini memang tepat dan bisa tepat kalau memang posisinya benar. Lihat adanya sekresi selama ventilasi, apakah ada cairan, darah, dan muntah. Kan nggak mungkin kalian berikan nafas buatan, mouth to mouth masih ada muntahan, masih ada darah. Juga lihat adanya pengembangan dada. Nah, untuk teknik mouth to mouth kita biasanya pakai chin lift. Jadi hidung kita tutup, terus dagunya pasien kita naikkan. Ini diharapkan apa? Saluran udara lurus ke dada. Jadi ada pengembangan dada di situ. Nah, selanjutnya adalah mouth to max ventilation. Ini lebih enak karena lewat max atau masker. Jadi kalian tidak bersentuhan langsung antara mulut dengan mulut. Jadi tekniknya sama tadi. Kalau di sini bedanya pakai jaw thrust. Jadi rahangnya kita majukan sedikit. Biar apa? Biar jalan nafasnya terbuka. Nah, baru kita tiup. Di sini posisi pasien kita buka mulut dengan telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dengan jari tengah. Berarti kita dengan cross finger bisa. Atau jempol dengan telunjuk juga bisa. Ya, posisi masker di tepat, letakkan mulut pada valve, beri nafas 2 kali dengan volume 500 sampai 1000 ml pada dewasa selama 1,5 sampai 2 detik. Nah, caranya bagaimana? Caranya jangan kalian tiup sekencang-kencangnya. Tiup saja seperti kalian bernafas. Seperti kalian mengeluarkan udara dari tubuh kalian keluar. Jadi secara lembut, tidak secara kencang, dan tidak secara berlebihan. Kita memang tidak bisa memperkirakan 500 sampai 1000, tapi kita bisa mengira-ngira. Setidaknya yang saya keluarkan itu bisa mengembangkan dada pasien. Itu indikatornya. Nilai pengembangan dinding dada sama atau tidak antara kanan dan kiri. Kalau tidak sama, maka perlu kita waspada yang area kanan atau area kiri yang tidak mengembang itu ada kelainan. Nah, lanjutkan ventilasi. Jika belum berhasil, kita cek frekuensinya juga. Oke.
Ini kalau valve max ventilation, kita buka jalan nafas hampir sama dengan mouth to max. Tapi bedanya di sini kita tidak usah menghembuskan. Kita hanya menekan back valve-nya. Nah, sekali tekan itu sudah 500 sampai 1000 mili. Kita tidak usah menghitungnya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tentang airway, breathing, sebelum kita masuk ke circulation. Ada pertanyaan? Silakan. Mengapa pada pribadi survei kita harus menyelesaikan masalah airway terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan lain? Padahal bisa saja pasien saat itu mengalami perdarahan atau cedera yang berat. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi kenapa kita harus airway dulu? Kenapa kok tidak breathing atau circulation? Bisa jadi pasien yang kecelakaan terjadi perdarahan yang hebat. Karena darah juga bisa menyumbang kematian terbesar. Nah, oke. Airway, fungsi airway itu adalah memasukkan udara ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru. Nah, kalian pasti sudah mempelajari yang namanya kebutuhan dasar, ya kan? Kebutuhan dasar dari manusia yang pertama itu adalah bernafas. Kita tidak bernafas selama 2 menit, kira-kira bisa hidup atau tidak? Pasti. Bisa pingsan, apalagi kalau 5 menit. Tetapi kalau perdarahan itu bisa menunggu. Jadi di primary survey, prinsipnya itu adalah treat first, what kill first. Yang membunuh pertama kali itu adalah udara. Kita tidak punya udara, kita tidak bisa bernafas, kita bisa mati. Tapi kalau kita terjadi perdarahan, itu bisa menunggu. Gimana? Paham? Kalau pendarahannya hebat kayak misalnya dalam waktu 1 menit, pasien itu udah kehilangan banyak darah gitu. Jadi bukannya itu juga Ya, tapi pasiennya masih bisa hidup walaupun 1 menit itu tidak kita treatment. Contoh saja ketika kalian kecelakaan ya, terus ada patah tulang, open fracture situ, bisa enggak kalian menunggu 1 atau 2 menit? Pasti masih bisa. Dan kalian pasti masih bisa berteriak untuk minta tolong. Tapi beda ketika kalian tidak bisa bernafas. 1 menit kalian tidak bernafas. 2 menit. Dan enggak usah 1 menit, 2 menit. 1 kelas ini aja lah. 1 menit tahan nafas kuat enggak? Kalian menyelam guys. Renang, nyelam 1 menit kuat enggak kalian enggak nafas? Sebagian orang pasti bisa, tapi sebagian orang enggak bisa. Karena itu pentingnya orang bernafas. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita airway dulu, baru breathing dan circulation. Ada lagi? Silakan. Oke, itu pertanyaan atau kondisi-kondisi yang sering terjadi di UGD. Jadi ada pasien biasanya habis kebakaran atau dia bekerja di lab, itu datang ke UGD dengan keluhan sesak, pasien masih bisa bernafas, tapi suaranya parau. Nah, di awal tadi ada yang namanya obstruksi jalan nafas parsial maupun total. Salah satu obstruksi jalan nafas yang parsial itu tadi yang habis kebakaran apa? Ada yang namanya cedera inhalasi. Cedera inhalasi ditandai dengan suara parau tadi. Walaupun dia tidak berjelaga sputumnya, bisa jadi karena dia menghirup asam kuat ataupun menghirup basa kuat yang terlalu sering. Atau mungkin dia cedera karena lehernya kena benda tumpul. Nah, itu kita harus curiga. Di situ ada cedera inhalasi. Kalau tidak segera kita lakukan treatment atau kita intervensi, pasien bisa mengalami yang namanya altered mental status atau terjadi penurunan kesadaran.
Hati-hati juga pada pasien dengan ALMS, di awal kalian kaji pasiennya masih sadar, bisa jadi 15 menit atau bahkan 10 menit sesudahnya akan mengalami kematian. Tidak ada lagi? Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang 4 masalah yang mengancam, yang sering terjadi. Awal dengan breathing. Di sini ada tension pneumotorak. Biasanya pasien mengeluhkan pasien sesak atau shock. Trakea bergeser ke arah yang sehat, ada distensi vena jugularis. Nah, pengertian dari deviasi trakea, ketika terjadi tension pneumotorak paru-paru bagian kanan, maka trakea itu bergeser ke kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika paru-paru kiri yang terkena tension pneumotorak, maka trakea akan bergeser ke kanan. Kenapa bisa terjadi? Ketika terjadi deviasi trakea, maka paru-paru yang bisa menghirup udara lebih banyak itu yang bergerak. Ingat, tension pneumotorak di sini karena ada tekanan. Maka otomatis paru-paru yang terkena tension pneumotorak tidak bisa berkembang secara maksimal. Tuh. Terapinya apa atau intervensinya apa? Kita kasih oksigen aliran tinggi dengan NRBM ataupun BVM. Ada yang namanya needle thoracosintesis. Ini dipasang di ICS 2 mid clavicula. Nah, ini untuk menurunkan tekanan yang terjadi di paru-paru. Ya, tension pneumotorak. Yang kedua adalah open pneumotorak. Kalau yang namanya open pneumotorak, maka ada luka atau jejas dari luar yang masuk ke dalam. Nah, di sini ada sucking chest wound. Ini yang menyebabkan open pneumotorak. Nah, tindakannya itu kita tutup luka dengan kasa 3 sisi yang kedap udara. Jadi kita tutup di sini. Tujuannya apa? Agar udara yang dari luar tidak masuk ke dalam. Dengan kata lain, ketika udara dari luar tidak masuk, akan mengurangi tension pneumotoraknya. Nah, tindakan definitif selanjutnya adalah melakukan WSD atau water seal drainase. Kita pasang biasanya ada di bawah ICS 4. Nah, di sini halnya adalah masif hematotorak. Nah, yang namanya masif hematotorak pasti terjadi yang namanya perdarahan di dalam paru-paru. Bisa banyak penyebabnya, bisa karena benda tumpul ataupun benda tajam. Nah, di sini tanda-tandanya apa? Ada perdarahan dalam rongga torak. Biasanya kalau kita ronsen, dia akan berwarna hitam. Bisa mengakibatkan shock ataupun anemis. Inspeksi pada paru-parunya atau pada dadanya tidak simetris. Auskultasi ada bising nafas, di sini perkusi, dulness atau redup. Di sini lapor dokter segera dan pasang chest tube untuk USD atau nilai torakotomi. Jadi kalian tidak bisa mengintervensi secara mandiri di sini, karena di sini tindakannya adalah chest tube untuk WSD, water seal drainase. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan darah dari paru-paru pasien. Tuh. Oke, selanjutnya adalah flail chest. Sini saya gambarkan flail chest. Yang awalnya seharusnya dia mengembang, dia mengempis. Yang seharusnya dia mengempis, dia malah mengembang. Karena flail chest biasanya terjadi patah tulang rusuk yang berdekatan 3 atau lebih. Di sini ada nyeri dada. Ketika kalian palpasi, pasti ada krepitasi atau bunyi krek-krek karena terjadi fraktur iga. Ada flail segmen besar yang menimbulkan respiratory distress. Nah, kalau sudah ini, tindakan pertama kalian bisa kalian lakukan isolasi 3 sisi. Tujuannya apa? Untuk merekatkan tulang yang ada di dalam. Walaupun tidak begitu signifikan, setidaknya itu bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Nah, ini perlu intervensi definitif dan analgesik karena ini sangat-sangat nyeri. Oke, circulation dan bleeding management.
Di sini circulation kita melakukan evaluasi perdarahan, evaluasi nadi, dan evaluasi perfusi. Oke, kita evaluasi perdarahan. Kita inspeksi. Kalau perdarahannya di luar, bisa kita lihat dengan jelas. Tapi kalau di dalam, itu kita tidak bisa. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan ketika terjadi perdarahan di dalam, kita kaji mental statusnya. Kita kaji tingkat kesadarannya. Apakah mengalami penurunan atau tidak. Kalau mengalami penurunan, maka kita perlu curiga adanya perdarahan di dalam rongga, bisa di perut ataupun di kepala. Untuk perdarahan internal ada di rongga toraks, abdomen, bisa fraktur pelvis, bisa fraktur tulang panjang, bisa di bagian femur ataupun tulang tibia fibula. Perdarahan retroperitoneal atau di dalam abdomen juga bisa terjadi. Pokoknya yang berongga di dalam tubuh itu bisa terjadi perdarahan internal. Evaluasi nadi. Nah, sekarang evaluasi nadi untuk apa? Untuk kita tahu pasiennya dalam kondisi shock atau tidak. Kondisi pasien shock itu juga bisa mempercepat kematian pasien. Nah, ketika terjadi ini, penyebabnya bisa trauma, hipotermi, hipovolemi, vasokonstriksi, semuanya bisa terjadi dan itu mengakibatkan shock. Salah satu tanda shock itu adalah nadi cepat, RR cepat, tensi darahnya turun. Itu juga merupakan kompensasi dari tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Nah, jika nadi tidak ada, maka kita lakukan BLS. Atau dengan kata lain, kita melakukan pijat jantung. Atau ALS, kalau ALS sudah main ke obat-obatan. Kita evaluasi perfusi juga. Gimana kita mengevaluasi perfusi? Kita lihat warna kulitnya, warna biru atau merah muda. Kita juga cek temperaturnya, biasanya kita cukup di telapak tangan. Telapak tangannya hangat ataukah dingin, warnanya pucat ataukah merah muda. Dan juga kita cek CRT. CRT itu capillary refill time. Jadi kita ceknya ada di ujung kuku. Kuku kita tekan, terus kita lepas. Kita lihat apakah warna merah mudanya dengan cepat kembali atau tidak. Nah, tuh. Kalau terjadi hipovolemik atau ada gangguan hemodinamik, CRT pasti melambat. Kondisi tangan, telapak tangan pasti warna dingin dan cenderung warna pucat. Dan ada warna cyanosis atau biru. Nah, ini kondisi circulation yang mengancam nyawa. Ada perdarahan eksternal dan ada perdarahan internal. Perdarahan eksternal itu adalah perdarahan yang nyata. Berarti bisa kita lihat, bisa kita inspeksi. Nah, intervensinya kita tutup saja langsung dengan kasa. Kita rawat luka, kita tutup dengan kasa. Kalau memang perlu jahit, ya kita jahit. Kalau memang cukup dengan kita menutup kasa, ya kita tutup dengan kasa. Tuh. Kalau perdarahan internal, nah tanda gejalanya seperti ini, ada takikardi. Bisa kuat dan lemah, kulit berwarna dingin, takipnea, ada perubahan status kesadaran, CRT memanjang, dan ada oliguri atau anuri. Jadi pasien tidak ada kencingnya. Karena apa? Karena kekurangan volume darah. Nah, di sini intervensinya apa? Tetap kita berikan oksigen, aliran tinggi 100%. Kita berikan 2 infus dengan jalur besar, ukuran 16 jarumnya, dan kita kasih NS, kita siap pemberian transfusi. Kenapa sih kita pakai NS atau RL? Karena itu adalah cairan isotonis yang sama dengan hemostatis di dalam tubuh kita. Cairan NS, normal salin, itu cairan yang netral, jadi bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau RL, itu cairan yang kadar isotonisnya itu lebih mendekati ke daerah tubuh. Nah, jadi yang hampir sama nilainya. Oke. Selanjutnya adalah disability. Kita fokus pada neurologisnya. Kita bisa pakai AFPU, ya, alert, verbal, pain, dan unrespond tadi.
Kita juga bisa pakai PERL atau Pupil Equity and Reaction to Light. Kita juga bisa pakai GCS. Yang jelas kita di sini mengkaji neurologis pasien. Kita juga kaji glukosa. Ini penting glukosa. Kenapa? Pasien dengan hipovolemi atau pasien dengan shock biasanya itu gejalanya sama dengan kadar glukosa rendah. Nadinya cepat, RR-nya cepat, tensinya juga bisa cepat karena kekurangan glukosa. Kelebihan glukosa bisa mengakibatkan pasien tidak sadar juga. Pada pasien hipovolemi juga bisa mengakibatkan pasien tidak sadar. Maka kita perlu kaji glukosa. Terus juga kita cek otot motoriknya. Bagian ekstremitas kanan dan kiri kita bandingkan mana yang lebih kuat. Dan juga kita, kalau pasiennya sudah tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas, ya sudah tidak ada reaction to light pupilnya, ya kita lakukan resusitasi. Nih. Nah, AVPU, alat verbal unresponse tadi, kita pakai pupil atau PERL. Di sini pupil dilatasi, ada pupil konstriksi, pupil anikosor, dan pupil normal. Kapan sih pupil itu mengalami dilatasi? Pada orang normal dulu. Pada kondisi tidak ada cahaya. Ya, jadi pupil dilatasi itu ketika tidak ada cahaya dalam artian kondisi gelap. Pupil konstriksi dengan cahaya yang cukup. Ada juga pupil anisokor, berarti tidak sama antara kanan dengan kiri. Maka bisa jadi pasiennya mengalami cedera otak berat. Di situ, di otak kan ada itu, 12 nervus itu. Salah satunya kan menggerakkan pupil mata. Nah, kalau ini terjadi pupil anisokor, kita lihat saja historinya bagaimana. Dia terkena apa dari hasil CT scan yang rusak yang bagian mana. Sudah itu saja. Kalau pupil normal, ya seperti kalian ini, ketika ada cahaya masuk, maka pupilnya konstriksi. Kalau tidak ada cahaya, maka pupilnya dilatasi. Nah ini GCS. GCS harus hafal. Nilai normalnya 4, 5, 6. Total ada berapa? 4, 5, 6. Ada 15. Jadi kondisi normal seperti kalian itu totalnya 15. Kalau pasiennya nilainya 1, 1, 1, ya pasiennya tidak sadar. Nah ini perlu kalian hafal. Oke, nah disability. Ini bisa kalian tanyakan. Teknik menilainya kalian sapa? Pak, kalau pasiennya tidak membuka matanya, kalian selanjutnya apa? Kalau pasien tidak sadar, kalian panggil tidak membuka matanya, selanjutnya kalian pain. Kita memberikan rangsangan nyeri. Ya. Jadi ini panggil saja, kalau tepuk atau goyang ini masuk dalam kategori pain, memberikan rangsang nyeri. Nah, interpretasinya apa? Pasien berespon atau tidak. Itu saja, 2. Kalau memang pasiennya sadar dan kondisinya sudah stabil, baru kalian kaji dengan GCS. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Pada penilaian secara menggunakan lampu, kapan kita cukup menggunakan lampu dan kapan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan? Oke, kapan kita menggunakan AVPU, kapan kita menggunakan GCS? Jadi, AVPU itu dilakukan pada waktu pertama kali pasien datang ke UGD. Tuh. Yang kedua, AVPU masih dilakukan kalau setelah ABCD kita lakukan dan kita reevaluasi belum stabil, kita lakukan AVPU lagi. Baru kita lakukan GCS ketika kondisi ABCD
itu sudah stabil. Jadi tidak selalu kita pakai GCS. Kita boleh pakai AFU, tapi dengan syarat pasiennya belum stabil. Oke, ada lagi? Ada? Oke. Saya lanjutkan di kasus. Silakan dibaca kasusnya. Ini ada sedikit kasus, bisa kalian baca dan kalian perkirakan kira-kira di mana permasalahannya. Oke. Dari kasus ini, kira-kira apa permasalahan di ABCD? Yang bisa jawab? Oke, silakan. Mm-hmm. 30 kali per menit, oke. Mm-hmm. Oke. Aku. Hmm. Oke. Gimana jawabannya temanmu? Ada yang berbeda? Oke. Ada? Oke, sedikit saya jelaskan ya. Di sini ABCD sebenarnya. Dari RW-nya kita lihat. Bagaimana kita tahu RW-nya terganggu atau tidak? Nih, di sini dari suara gargling di mulut. Dengan teknik apa tadi? Teknik apa tadi? Kita mendengar suara tambahan? Look, listen, feel. Jadi kita tahu suara gargling itu dari look, listen, feel. Kita dengarkan dan kita lihat. Apanya yang dilihat? Pergerakan dadanya. Oke. Selanjutnya kita lihat frekuensi nafasnya. Frekuensi nafasnya 30 kali menit, 30 kali per menit. Masuk pada takipnea ataukah normal? Takipnea. Di sini pergerakan dada kanan dan kiri tidak simetris. Maka yang perlu kita curigai apa? Masif hematotorak. Karena apa? Dari ini mengalami kecelakaan. Oke, selanjutnya circulation. Kita lihat dari apa? Tekanan darah dan nadi, terus kulit. Nah, karena ini sudah menggambarkan tentang sirkulasi di dalam tubuh. Oke. Oke, setelah itu saya tanya aja ke kalian. Nah, kira-kira dari ABCD yang paling penting itu yang mana? Yang paling penting? Yang perlu kita prioritaskan yang mana? RW. Kenapa RW? Prioritas pertama adalah RW karena terdapat suara gargling yang menunjukkan adanya sumbatan jalan napas oleh darah atau sekret. Jadi kita harus segera melakukan pembukaan jalan napas menggunakan jautras karena pasien trauma.
Nah, kemudian dilakukan suction bila diperlukan dan diberikan oksigen. Oke, itu intervensinya. Kenapa kita pakai RW? Tadi sudah sempat kita singgung di depan, kalau RW itu lebih penting daripada yang lain. Nah, nanti ketika BLS, itu yang kita utamakan adalah circulation-nya. Kenapa? Karena itu juga penting. Kalau ada kalau ada perdarahan eksternal, bisa langsung kita tutup. Kalau tidak ada nadi, bisa langsung kita RJP. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran tersebut melalui perencanaan pembelajaran yang mengacu pada RPS, penerapan strategi Student Centered Learning, interaksi yang aktif pada dosen dan mahasiswa, serta asesmen yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep primary survey, tetapi juga mampu menerapkannya secara sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat sesuai standar praktik profesional. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.